Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya fattahu ya alim iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma ja'al anfusana mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda'u biqada'ik. Allahumma ja'al anfusana mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda'u biqada'ik. Allahumma ja'al anfusana mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda'u biqada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi bersama-sama di pagi hari yang cerah, di awal minggu bulan yang di dalamnya dilahirkan sosok yang paling agung, yang cahayanya menerangi alam semesta ini. Mudah-mudahan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul tumbuh di dalam hati kita, sehingga tidaklah kita berangkat dari majelis ini melainkan hati kita tidak ada yang lebih kita agungi melainkan yang diagungkan oleh Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Wa azzaruh, orang yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dia mengamalkan apa yang telah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Maka Allah katakan 4 golongan orang ini faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita yang berangkat dari tempat duduk kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau sudah Allah yang bilang beruntung, ya beruntung. Beruntung ya dari Allah, itu keberuntungan dunia wal akhirat. Tapi kalau ada satu syarikat, ada satu pabrik, satu pengusaha, satu family group yang dia terkenal dengan kekayaannya, terkenal dengan karyawannya yang banyak, dia mengatakan semua karyawan di sini akan beruntung. Tapi beruntung versi dia, yang mungkin hanya beruntungnya ya di situ, di dunia aja, nggak ada jaminan dalam akhir. Tapi ini jaminan dari Allah, beruntung jaminan dari Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, kemudian menolong Nabi Muhammad, dalam artian menolong ketika Nabi hidup, menolong Nabi Muhammad, yaitu para sahabat dengan berperang menemani baginda Nabi besar Muhammad. Lah kita yang sekarang tidak berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad, bagaimana cara kita menolong Rasulullah? Artinya kita hidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian kita agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi keagungan kepada yang lain. Karena yang lebih pantas untuk kita agungkan di alam semesta ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, siapa orang yang mengamalkan daripada 4 perkara tadi, merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntungnya versi Allah. Dia akan beruntung di dalam kesehariannya, dia akan beruntung di dalam mingguannya, dia akan beruntung dalam bulanannya, dia akan beruntung dalam tahunannya, dia akan beruntung bahkan di dalam sakaratul mautnya, dia akan beruntung di alam barzah, dia akan beruntung di dalam akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada pelajaran kita di dalam membahas kitab Safinatun Najah, yang pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita sudah sampai kepada faslun alamatul bulugh. Ya, tanda-tanda seseorang itu dikategorikan baligh.
tanda-tanda seseorang itu dikategorikan baligh. Kenapa tanda baligh ini dikedepankan, padahal biasanya tanda baligh ini dibahasnya di dalam bab muamalah. Orang itu udah boleh jual beli, kadang orang itu udah sah transaksi dan lain sebagainya. Kenapa di dalam kitab ini dikedepankan? Iya, karena orang kalau dia tidak baligh maka tidak diwajibkan apa-apa bagi dirinya. Dia belum termasuk orang yang taklif. Jadi orang mukallaf itu orang yang sudah diwajibkan bagi dia melaksanakan segala perintah Allah, dan kalau dia tinggalkan dia akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala kalau enggak taubat. Itu syarat mukallaf itu dua. Yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah aqil. Dia harus dalam keadaan baligh, yang kedua dia harus berakal. Ada orang berakal, cerdas banget. Dia bisa berhitung tanpa kalkulator dengan hitungan tercepat, tapi umurnya 5 tahun. Udah wajib sholat belum? Belum Mbak. Padahal cerdas, dia berakal banget, udah bisa bedain mana kopi, mana teh, mana air putih, mana air bening, nah, mana air putih, mana air kayak ini di depan saya apa ya? Air bening. Sering di undangan di mana-mana Habib kalau dikasih sama orang ya air bening. Namun air putih air susu. Ini air bening tuh. Masukin ikan cupang hidup nih. Itu. Ini namanya air bening. Akil udah bisa bedain dia mana air bening, mana air putih. Air putih ya susu. Berakal tapi belum baligh. Atau sebaliknya, dia baligh tapi tidak berakal, maka dia tidak mukallaf. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tanda-tanda orang yang baligh. Maksudnya tanda-tanda, apa sih arti tanda-tanda itu? Kata ulama, yang dimaksud dengan tanda itu adalah perkara yang diharuskan dengan adanya sesuatu ini, adanya sesuatu itu. Dengan adanya sesuatu ini, adanya sesuatu itu. Tapi bukan berarti ketika tidak adanya suatu ini, suatu itu juga nggak ada. Saya ulangi, arti tanda itu ya sesuatu yang diharuskan dengan adanya satu ini harus adanya satu itu, gampangnya gitu. Tapi bukan berarti ketika tidak ada satu ini, yang satu itu nggak ada juga. Contoh, kapan orang itu dikategorikan baligh? Ketika dia bermimpi, ihtilam, mimpi basah. Maka dengan adanya mimpi basah itu adanya baligh. Tapi bukan berarti kalau dia nggak mimpi basah dia nggak karena ada tanda yang lain. Gitu maksudnya. Jelas? Itu maksud definisi daripada alamah, tanda. Ma yalzamu min wujudihil wujud wala yalzam min adamihil adam. Ya. Apa yang pertama tanda seseorang baligh itu? Yang pertama tanda seseorang dikategorikan baligh adalah tamamu 15 sanata, sempurnanya umur 15 tahun. Ini tanda yang pertama bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan ini ada rujukannya. Enggak, ulama fikih ujuk-ujuk bilang 15 tahun dia baligh. Tahu dari mana? Kenapa enggak 17 wahai? Kenapa enggak 14? Kenapa 15? Ada rujukan satu riwayat ketika ada satu sahabat yang diriwayatkan umurnya ini 14 tahun. Dia ingin ikut perang bersama Nabi. Akhirnya kata Nabi, udah tahun depan aja baru boleh ikut perang. Nah, di sini ulama ngambil ketika umurnya 15 tahun baru dia dikategorikan wajib ikut perang. Nah, dari sini rujukannya. Salah satunya. Kemudian ketika seseorang sudah umur 15 tahun, ya, yang mana umur 15 tahun ini ngikutin tahun Hijriyah, ngikutin tahun Hijriyah. Jadi harus tahu nih, khususnya ibu-ibu, kalau dia punya anak
lahirnya tahun berapa di dalam bulan Hijri, di dalam tahun Hijriah harus tahu, karena ngikutin umur Hijriah, bukan Masehi. Karena perbedaannya lumayan kan, ada kadang bedanya 3 hari, kadang 4 hari, kadang 5 hari, bahkan kadang lebih daripada 9 hari. Artinya apa? Di saat orang tua tidak mengetahui umur anaknya sudah masuk 15 tahun di dalam hitungan tahun Hijriah, dan semenjak dia masuk ulang tahun ke-15-nya di tahun Hijriah, sama orang tuanya diantep, dia nggak sholat, dia kemudian pas datang tiba-tiba puasa Ramadan nggak puasa Ramadan, dan dia kebetulan orang kaya raya, si anak tadi punya harta banyak dan udah sampai nisab, udah nggak zakat, atau misalkan pas saat musim haji dia dapat kesempatan punya kemampuan tapi nggak berangkat, alasan belum umur 15 tadorakat. Jangan sampai ditunda karena penting mengetahui tahun tanggal kita, tahun lahir kita di dalam hitungan Hijriyah. Jadi harus tahu. Itu yang pertama. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kemudian yang kedua, tanda baligh itu adalah al-ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi. Ma yarahun naim fi naumih, yang dilihat oleh orang yang tidur di dalam tidur itu mimpi. Jadi bedanya orang ngantuk sama tidur, bedanya kalau ngantuk nggak ada mimpi, tapi kalau tidur ada mimpi. Itu kadang perbedaan besarnya antara orang ngantuk sama dan orang ngantuk masih bisa mendengarkan perbincangan yang di sekitarnya walaupun sayup-sayup. Itu namanya ngantuk. Tapi kalau tidur dia udah nggak bisa lagi mendengar perbincangan orang di sekitarnya. Ya. Dan tandanya orang tidur ini, salah satu tandanya yaitu adalah mimpi. Jadi saat kita mimpi berarti kita sudah dikategorikan tidur. Nanti kaitannya itu di dalam bab yang membatalkan wudu, nanti pembahasannya di sana. Terus tanda orang tidur yang kedua adalah ngorok, ente ngacai cenah orang Sunda. Enggak, itu tandanya orang tidur itu mimpi. Nah, ketika dia bermimpi, ternyata dia bangun tidur dari mimpi, atau ketika dia bangun tidur tiba-tiba dia punya pakaian basah karena hasil mimpi tadi. Tapi ini nggak semua orang ya. Ada sebagian orang kadang nggak mimpi apa-apa, ujuk-ujuk basah. Nah, telat sholat subuh di banjur ku kolot. Nggak juga. Memang kadang sebagian orang ada, subhanallah. Saya punya sahib, saya punya teman orang Cicalengka. Orang Cicalengka sana dulu pesantren sama-sama di Darul Habib. Itu dia selalu cerita sama saya, nih saya kalau mimpi, nah gitu, episode nah gitu. Nggak sueh nih ujung-ujung bangun tidur basah, bangun basah. Nanti alhamdulillah itu berarti pikirannya nggak kotor, karena katanya orang lagi tidur mimpi basah itu rata-rata dia lagi pikirannya kotor, digodain oleh syai. Masa gitu rugi cenah. Kurang ajar juga. Masya Allah. Ya, jadi orang yang tertidur kemudian dia baik mimpi atau enggak mimpi, tiba-tiba basah, tiba-tiba keluar cairan sperma, maka hukumnya dia baligh. Hukumnya dia sudah baligh. Yang perlu digarisbawahi, keluarnya sperma ini itu bisa dihasilkan karena faktor mimpi atau karena faktor yang lain. Pokoknya kalau ada seorang laki-laki atau perempuan umurnya sudah 9 tahun, ya, umurnya udah 9 tahun, secara tahun Hijriah kira-kira udah mendekati 9 tahun. Misalkan umurnya 9 tahun kurang 16 jam, udah itu mah udah 9 tahun misalkan. Tong pakai dihitung pisan. Wah, aku lahirnya kan itu tanggal 1 Oktober, sekarang baru jam 8
tanggal 30 September balik cannya orang geus kamar mandi ya encan lah kan nunggu jam hiji. Nah, itu dikira-kirain ya. Kalau tadi 10 tahun tuh harus pas. Kalau yang tadi umur 15 tahun harus tepat. Tapi kalau yang ini dikira-kirakan sudah masuk umur 9 tahun. Keluar sperma. Baik keluar spermanya ini karena mimpi atau karena perkara yang lain. Ya, atau karena perkara yang lain. Maaf, tapi jangan dimaksud karena perkara yang lain boleh untuk melihat hal-hal yang haram. A'udzubillah min dzalik. An-nadhratu sahmun masmun min sihamil iblis, kata Rasulullah. Yang namanya pandangan itu adalah anak panah iblis yang beracun. Jadi kalau kita letakkan pandangan kita kepada perkara yang haram, pada hakikatnya itu anak panah yang dilemparkan oleh iblis telah benar-benar nancap ke mata kita, sehingga karena racunnya nempel di mata, dia menjalar ke semua tubuh kita. Makanya orang yang sering nonton haram, mau tidak mau pasti berefek telinganya juga ditutup dari perkara yang baik. Karena efeknya nalar, menjalar gitu. Orang yang nggak pernah jaga pandangan, yang tidak pernah kemudian membatasi pandangannya, maka dia susah untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu, karena mata adalah jendela hati. Jadi maksudnya karena perkara yang lain, bukan hanya karena perkara haram itu, tapi misalkan ada seorang anak, naudzubillah min dzalik, nas'alullah al-afwa wal afiyah, kita berlindung kepada Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Ada orang yang dia umurnya 9 tahun kergagoe sepeda misalkan, tiba-tiba jatuh, pas jatuh tumpah air spermanya dari lututnya sini nih. Kan suka keluar di sini sama di sini. A'udzubillahi min dzalik. Balik nggak dia kemudian, maka dikategorikan dia balik. Bahkan di sini dikatakan falau wasala ilal qasabah thumma ada ka'an yumsika dzakarahu inda ihsasihi bih. Ini bahkan di sini dikatakan ada satu masalah, kalau sudah air spermanya itu sampai ya mau keluar, udah deket-deket mau keluar, akhirnya kembali lagi. Itu jadi keluar si sperma. Nah, imma karena faktor ditahan, ya, faktor ditahan sama orangnya itu, oh tuh kudu keluar, orang mau balik kayaknya can wajib sholat, ditahan kemana nanti. Nah, di sini kata Imam Ibnu Hajar dia belum balik, jadi kudu benar-benar keluar. Kata Imam Ibnu Hajar dia tidak dikategorikan balik karena belum keluar. Jadi harus benar-benar keluar. Berbeda dengan Imam Romli. Imam Romli ngomong tuh eta tetap keluar walaupun terjadi kalau PHP hungkul dia keluar terjadi nyumput deui. Ya. Ada perbedaan ulama tuh. Kata Ibn Hajar dia nggak balik karena belum keluar. Kata Imam Romli dia tetap balik. Naudzubillah, jangan sampai baliknya karena perkara yang haram. Anak-anak kita sekarang Masya Allah umur 8 tahun, umur 7 tahun udah mengenal hal-hal yang sedemikian, yang membangkitkan hawa nafsu. Berbeda dengan anak-anak terdahulu. Anak-anak terdahulu Masya Allah mereka sangat dijaga oleh orang tua pandangannya. Mereka sangat benar-benar dipelihara oleh orang tuanya akan pandangan mereka, pendengaran mereka, sampai mereka ketika umurnya balik atau ketika umur mereka 9 tahun, 10 tahun, birahi mereka, nafsu mereka bukan kepada perkara yang haram, tapi nafsu mereka berlomba-lomba, saling mutanafisah, saling mereka berlomba-lomba. Nafsunya itu gimana caranya bisa mimpi Rasulullah, bisa melihat baginda Nabi besar Muhammad. Makanya orang-orang dulu nurut anak-anaknya. Kenapa? Orang tuanya dari semenjak anaknya lahir dijaga tuh pandangan anaknya, dijaga pendengaran anak. Makanya kalau kita baca di dalam Maulid Diba, an Atha ibni Yasar an Ka'bil akhbar allamani abi Taurat illa sifr wahidan kana yukhtimuhu ala sunduk. Di dalam kitab Diba itu kan kita sering baca Maulid tuh tentang satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Atha dari seorang Ka'ab Ahbar. Dia mengatakan, aku dulu dari semenjak kecil diajarkan oleh ayahku semua isi Taurat, semua tentang kitab Taurat diajarkan oleh ayahku kepada diriku, kecuali satu lembar kertas yang disimpan oleh ayahku di dalam kotak. Maka ayahku mengatakan nggak boleh dibuka, sama sekali nggak boleh buka.
Akhirnya di dalam kitab Diba tadi diteruskan kalimatnya, falamma mata abi fatahtuhu. Katanya Imam Ka'ab, ketika ayahku sudah meninggal, baru aku berani membuka kotak tersebut. Poinnya yang saya mau bahas tuh, budak letik baheula mah nurut ke bapak teh. Lamun cek bapak natong dibuka teh dibuka. Lamun cek ayahnya jangan lakukan, nggak dilakukan sama dia. Bener-bener nurut. Dipelototin dikit sama ayah dia nurut. Anak sekarang karena nggak dijaga pandangannya, telinganya, sama bapaknya disuruh jangan, dilakuin. Bapaknya melotot, makin melotot dia, makin ngegorowok. Kenapa? Tadi dari kecil pandangannya nggak pernah dijaga. Tuh Imam Ka'ab nurut pisan ke ayahnya. Jadi kata ayahnya jangan, padahal bisa beliau ngebuka itu kardus tadi, itu kotak tadi bisa dibuka, tapi beliau nggak buka. Kenapa? Birran liwalideh, beliau taat sama orang tua. Akhirnya apa isi kotak yang ada di dalam yang disimpan oleh ayah tadi? Apa isinya? Falamma fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun akhiriz zaman. Ternyata isi lembaran yang disembunyikan oleh sang ayah adalah cerita tentang Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam sallallahu alaihi wasallam. Udah benar. Jadi di dalam Taurat itu dikasih tahu di dalam lembaran yang disimpan oleh ayahnya sekian lama, ternyata isinya semua tentang prediksi Allah, dan itu benar terjadi. Di dalam prediksi kitab itu dikatakan apa? Lahirnya di Makkah. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Nggak ada nabi yang lahir di sekitaran Ka'bah, yang dekat dengan Ka'bah, kecuali baginda Nabi besar Muhammad. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Kerajaannya di mana? Di Syam, ya, memenuhi jazirah Arab dan lain sebagainya. Itu prediksi Allah. Lalu memprediksi orang. Wah beb, alhamdulillah pemajikan orang beb nggak 9 bulan, insya Allah orang mah yakin anak saya benar-benar putih beb, mulus. Benar, pas keluar keeng, benar-benar bersih dia, benar-benar bersih, masya Allah. Kadang prediksi kita begitu, prediksi kita selalu salah. Makanya kita kalau ada apa-apa serahin prediksinya sama Allah. Tong mikirkan tentang perkara yang besok lah. Tong mikirkan tentang orang esokan kumahanya, engke iya kumahanya, la'alla gadan ya'ti wa anta fil had. Mungkin prediksi yang engkau akan pikirkan tentang hari esok, ternyata besoknya datang tapi ente udah ada di dalam lahat. Jadi itu kudu prediksi lah. Mis jalankan poe ayeuna anu aya. Poe ayeuna anu aya dimanfaatkan, benar-benar diseriusin, benar-benar difokuskan, banyak amal di dalamnya. Maka kalau hari ini kita baik, insya Allah keberkahan hari ini Allah kasihkan di hari esok yang akan datang. Ya, jadi syaratnya, alamatnya tanda orang balik yang kedua tadi apa? Khurujul mani, keluarnya sperma karena faktor mimpi atau selain mimpi. Yang ketiga ini khusus untuk perempuan. Apa dia? Yaitu al-haid, darah haid. Damun jibiliyatun yakhruju min aqsar rahimil mar'ah ala sabili sihah min awqatin makhsusah. Yang dimaksud darah haid adalah darah yang menjadi tabiat seorang perempuan keluar dari atas rahimnya dengan keadaan sehat, atas keadaan yang sehat, dan dia memiliki waktu-waktu yang khusus. Jadi seorang laki-laki juga penting belajar haid, karena dia akan punya istri, dia punya adik perempuan, dia bakal punya anak perempuan insya Allah. Maka dia kalau belajar haid, insya Allah dia bisa mengajarkan keluarganya. Jadi jangan diantep istri kita haid, kita bantuin gimana cara dia ngitung hariannya dan lain sebagainya. Kita kasih tahu hukumnya begini, kalau sudah haidnya berhenti jam waktu zuhur jam 1 segera mandi, jangan ditunda-tunda. Kebib bonus 2 jam deh tanggung, temenang. Lamun udah habis ya udah habis, jangan sampai ditinggalkan yang namanya sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti lebih lanjutnya pembahasan tentang haid itu akan dibahas pada bab haid secara khusus. Tapi saya katakan bab haid ini sebenarnya mudah. Kalau bab haid itu mudah, yang susah itu nanti bab istihadhah. Darah istihadhah itu yang agak sulit, yang benar-benar harus
dijelaskan dengan pembahasan yang panjang sekali. Tapi ada satu kitab fikih, saya lupa nama kitab fikihnya, di situ dia nggak bahas sama sekali tentang haid. Apa istilahnya? Kitab apa namanya? Yang nggak ada bab haid. Ada kitab fikih, dia karangan mazhab Imam Syafi'i juga, nggak ada di dalam kitab fikih itu bab haid. Akhirnya ditanya, wahai imam, kenapa kamu nggak ngarang bab haid? Padahal perempuan tuh butuh. Kata imam tadi, an-nisa ar-rijalu ma yahid wan nisa'u ma tas'al, katanya. Seorang laki-laki nggak pernah haid, awewe nu naros, geus kurang teu dikarang gitu. Nah gitu. Saking perempuan jarang mau nanya tentang begini. Nah sekarang kalau ketemu ibu-ibu sama Habib, nggak pernah nanya haid, nggak pernah nanya tentang hukum. Ketemu Habib sedikit, "Bib, kenapa ibu mau tanya apa lain?" Hayang selfie cenah. Ngalina selfie we jeung selfie, foto we jeung foto, padahal seueur di Google, klik we Habib Ali Ridho keluar, Habib Ali Ridho bin Yahya, kalender yang sana orang Madinah itu, lain orang mau telaku. Ya. Jadi itulah tentang tanda-tanda orang balik. 3 tandanya tadi ya. Apa aja? Sempurna umur 15 tahun, kemudian keluarnya sperma dikarenakan faktor mimpi atau selainnya. Yang ketiga, khusus bagi perempuan, yaitu keluarnya darah haid. Nah, ketika anak kita sudah balik, bahkan sebelum balik, jangan lupa ajarkan kepada mereka 3 perkara. Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka, anak-anak kita, baik dia sudah balik atau sebelum balik? Yang pertama kali kita ajarkan kepada mereka adalah hubbu nabiyikum, cintai nabi kalian. Jadi sama anak itu yang pertama kali diajarkan ke telinga anak kita, apa yang diajarkan? Cinta nabi. Gimana supaya anak kita cinta nabi? Kenalin siapa Rasulullah, ceritain, dongengin, kasih cerita kepada anak kita tentang Rasulullah. Lah anak kita sekarang pertama kali bisa ngomong umur 2,5 tahun, umur 3 tahun, siapa yang mereka pertama kali sebut? Hah? Yang pertama kali mereka sebut siapa? Baby Shark. Tuh, ibu-ibu menyaho. Tahu Baby Shark? Semuanya sekarang tentang lagu-lagu semua. Anak-anak kita umur 3 tahun yang mereka lagu yang bisa mereka nyanyikan apa sekarang? Hah? Baby Shark katanya. Baby Shark tentang naon? Tentang ikan paus tah. KB tah. Di YouTube paling banyak penontonnya, hampir berapa miliar itu. Nu nontonnya saha? Budak-budak muslimin. Nggak salah sebenarnya, cuman itu awal yang dikenalkan kepada anak kita adalah hal yang kurang pas di dalam ajaran agama kita. Harusnya anak kita pertama kali diajarkan adalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak kita, wahai anakku, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya manusia dari segi fisik ataupun akhlak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Saking luhurnya budi pekerti Rasulullah sampai Allah suruh kita contoh, laqad kana fi Rasulillahi, Masya Allah, disuruh seakan-akan bahasa orang mah cek Gusti Allah teh tah contoh tah akhlaknya kekasihku Nabi Muhammad, tu contoh akhlak kekasihku Rasulullah, contoh cara makannya, contoh cara minumnya, contoh cara bangun tidurnya, contoh cara bersosialisasinya, contoh. Nah sekarang zaman now nu urang teh sadayana kabeh sibuk. Sekarang ada anak kecil disuruh untuk ayo kita baca sirah Nabi, sibuk ke sekolah SD dari pagi sampai sore, pulang dia main, maghrib makan malam kecapean tidur terus sampai 6 tahun sibuk. Udah 6 tahun disuruh ayo baca sirah Nabi, sibuk SMP, sibuk SMA, sibuk kuliah. Udah selesai kuliah ayo ngaji aina, wah orang engke ada gawe, sibuk gawe. Pas udah selesai gawe ayo orang ngaji sirah nabawiyah, orang ada pamajikan, sibuk neangan awewe kawin. Geus kawin ngomongna sibuk deh ngurus istri. Engke udah selesai punya istri semua, dapat kerjaan dan lain sebagainya, alasan lagi nggak mau ngaji sirah, sibuk boga anak. Terus sampai kolot ngomong kurang belet teu bisa deui iraha ngajina, iraha orang baca sirahna terus we lamun kalau diikutin terus kehidupan kita ya sibuk terus, pasti ada aja hal yang membuat kita sih. Maka kalau nggak ada perkumpulan Maulid Nabi, gimana cara kita mau kenal Nabi? Ya
Iya betul. Kalau ditanyakan maulid Nabi, ada nggak maulid Nabi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata semalam Kiai Muharrar tuh, dia dari mana, Demak. Beliau bilang kalau maulid Nabi itu seperti yang kita adakan sekarang seperti ini, nggak ada. Kumpul-kumpul kia, bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Kalau maulid seperti yang saat ini kita semua lakukan, nggak ada di zaman Nabi. Tapi yang mendasari kita berkumpul seperti ini, itu dasarnya ada di zaman baginda Nabi besar Muhammad. Dasarnya apa? Sama-sama mereka gembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Tapi cara mengekspresikannya berbeda. Cara sahabat mengekspresikan kegembiraannya dengan ada Nabi, mereka ikut perang sama Nabi, mereka mengagungkan Rasul, sampai mereka berebut air wudhunya Rasul, sampai mereka kemudian ada yang sebagian di antara mereka minum darah Nabi bekas bekam. Itu bagian daripada wujud mereka mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sekarang gimana mau mengagungkan kalau kita nggak kenal? Betul loh nggak? Maka dengan adanya maulid ini tujuannya biar kita makin mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Plus saat kita maulid dipanggil hadroh, kan tujuannya manggil hadroh bukan hal yang lain, bukan ada keramaian hungkul, wah supaya orangnya cicing, penting majelisnya rame, lain. Tujuan dipanggil hadroh itu agar benar-benar di dalam hati kita menghadirkan sosok baginda Nabi besar Muhammad. Jadi pemain-pemain hadroh ini luar biasa. Mereka di dalam majelis maulid punya jasa besar, ya. Makanya saya anjurkan kepada ibu-ibu jamaah jihad yang lagi cari mantu, cari aja anak hadroh. Benar, karena mereka subhanallah tuh semangat mukul hadrohnya kan. Pokoknya kalau udah anak ibu dititipin sama dia aman deh. Kalau laki-laki lain macam ditampol sama dia, wah udah melenting gitu. Nah kepelan tangannya. Tiap hari mukul hadroh gitu. Semangat banget dipukul hadroh. Ya Nabi salam alaika, cipatat celeduk, cipatat celeduk, cipatat celeduk. Kan gitu suaranya kurang lebih, ya kan, hadroh. Dan subhanallah ada satu orang soleh dari Jakarta. Saya dapat cerita ini dari temennya teman saya, bukan langsung teman. Jadi dia lagi silaturahim ke Darul Habib. Bangsanya Ali Idrus lah yang cerita sama saya ini, dan dia minta ditutupin juga namanya. Jadi dia kan, saya di Darul Habib bagian nyambut-nyambut tamunya. Jadi kalau banyak tamu saya banyak ngobrol juga sama tamu-tamu, ngambil pikiran mereka, tukar pikiran dan sebagainya. Akhirnya dia cerita, dia bilang, wahai Ali, katanya, orangnya udah sepuh sekarang. Wahai Ali, kata dia, kamu tahu, katanya, Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad. Nanti alhamdulillah tahu, sering ke Darul Habib, Condet Al-Hawi. Kata beliau, nih saya ceritain sama ente, katanya, saya mimpi pas beliau meninggal. Katanya, mimpi naon beb cik orang teh? Saya mimpi ketika beliau meninggal, saya melihat beliau itu di alam yang lain, tapi ketika beliau mau masuk ke alam itu disambut. Ada yang nyambutnya pakai hadroh, ada yang nyambutnya pakai segala hal, pokoknya hal-hal yang halal dari alat-alat musik tuh ada, katanya. Saya lihat ada model bass, kemudian hadroh, pokoknya yang saya lihat tuh banyak lah disambut. Yang nyambutnya tuh orang-orang bercahaya semua. Akhirnya mereka semuanya berteriak, man farihna bina farihna buh. Siapa yang ketika di dunianya sering menyenangkan kami, maka kami akan senangkan saat dia di alam barzah ini. Ternyata benar, Habib Abdul Qadir itu semasa hidupnya sangat senang kalau orang-orang main hadroh tuh. Sampai Ustadz Ihsan ini kalau lagi beliau datang ke Darul Habib, ini Ustadz Ihsan sering dipanggil, ayo Ustadz Ihsan baca qasidah, main marawisnya, main segala macam, ngedoanya tuh lewat lagu. Dan kita kadang kalau ngedoanya lewat lagu tuh lebih khusyuknya, lebih menyentuh. Sok sekarang suruh baca hadis Nabi, suruh baca biografi Nabi secara tekstual, kan kadang jarang paham, tapi giliran pakai lagam orang hafal. Asyraqal kaunu btihajan biwujudil, terus Mustafa Ahmad. Jadi apal kan, lamun pakai lagam tuh jadi lebih cepat hafal, jadi lebih cepat. Nah itu Habib Abdul Qadir semasa hidupnya jadi sering sama anak-anak hadroh, sering beliau memuji Nabi pakai pukulan-pukulannya. Maka ketika di alam barzah pun beliau dimuliakan oleh kekasih
kekasih-kekasih Allah dan oleh pemimpin kekasih Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Nah, kita ajarkan sama anak-anak kita begitu. Jadi anak-anak kita kenal Nabi dari kecil, telinganya itu yang pertama kali dia dengar adalah Muhammad. Karena pas baru lahir juga didengarkan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya anak kita disunnahkan kalau lagi lahir langsung diazanin. Anak kita aja baru lahir diazanin, umur 7 hari diakikahin, ditasmiahkan, motong kambing laki-laki 2, awewe 1, ngundang orang, didoain, dibanggakan, kita senang dengan kelahirannya. Pas udah gede anak kita teuing, ngeselin kadang, belum tentu ngasih manfaat kadang kan, bener nggak? Anak kita lahir aja kita gembira, kita rayakan kelahirannya. Masa satu zat yang sejelas-jelas udah pasti membawa manfaatnya itu baginda Nabi Muhammad, selahirnya nggak boleh dirayain? Kan lucu aja gitu kan. Kalau orang-orang bilang sekarang, naon ngarayakan maulid Nabi, lah ente lahir tuh pernah diakikahan sih gana ya. Orang yang sekarang mengharam-haramkan maulid, yang jangan-jangan dia pas lahir nggak pernah diakikahin ini, jangan-jangan pas lahir nggak pernah diazanin, nggak pernah dirayain, ini kasihan kan. Lah dia aja, dia yang ngomong bid'ah itu lagi kecilnya dirayain, saha anjeunna mer manfaat ente, ngasih syafaat aja enggak, belum tentu juga bawa kebaikan, itu lahirnya dirayain. Masa Rasulullah wa anta lamma wulidta asyrakatil ardu binurikal ufuqu, Nabi Muhammad yang ketika lahirnya alam semesta ini menjadi cahaya terang menderang, masa nggak boleh dirayain yang udah pasti manfaat? Sallallahu ala alihi wa baraka wasallam. Maka mudah-mudahan ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam kajian jihad ini bisa membuat keluarga kita lebih mengenal Nabi, khususnya di dalam bulan Rabiul Awal, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah selalu mempelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang nanti di hari kiamat punya hubungan dengan Nabi cuma 2. Yang punya hubungan dengan Nabi di hari kiamat cuman 2 orang, 2 kelompok orang. Siapa mereka? Satu, keturunannya yang benar-benar nggak menyimpang, keturunannya yang benar-benar nggak nyeleweng, keturunannya yang benar-benar di dalam kehidupannya berjalan di dalam jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang memiliki ikatan keilmuan kepada Nabi, sanad keilmuan harus punya. Karena 2 ini nanti yang paling akan dikenal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imma dia keturunan Nabi, imma dia warathatun Nabi, dia adalah pewarisnya Nabi. Walaupun pewaris Nabi itu hanya sebatas dia tahu tentang ilmu sholat duha dan dia nggak pernah tinggalkan. Walaupun hanya sebatas dia punya ilmu tahu tentang pakai siwak, dia nggak pernah tinggalkan. Pokoknya dia harus punya hubungan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia, baik hubungan secara darah atau hubungan secara warisan ilmu. Maka insya Allah dia akan dikenal kelak di hari kiamat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita bisa bertemu Rasulullah sebelum kita meninggal, bisa kita melihat senyum indahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam dunia sebelum akhirat, dan Allah muliakan kita semua meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal